Multi time frame itu lumayan kuat ya teman-teman. Jadi analisa dengan beberapa time frame langsung disimpulin hasilnya apa. Dan ini sekitar 1 hari ini udah lumayan ya dapatnya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex seperti biasanya ya, jangan lupa sama broker XM. Dan di sini kebetulan ada program yang sangat menarik, yakni Refer a Friend Program. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan link referral kalian, itu bisa mendapatkan sampai dengan $35 per teman yang kalian undang. Ya, teman yang kalian undang dan trading di bawah referral kalian itu setiap lotnya itu bisa menghasilkan dolar untuk teman-teman secara otomatis seperti itu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu tambahan penghasilan teman-teman dari trading forex selain dari kalian trading sendiri. Jadi kalian juga bisa mendapatkan komisi seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di prayoga.id. Kali ini saya mau praktek trading forex lagi ya, sambil sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Dan ini dalam histori seminggu ini ya, bukan seminggu sih teman-teman, cuman sekitar 2 mingguan kayaknya ya. Karena saya itu minggu kemarin tuh cuma entry sampai nutup tuh sekali. Intinya ini adalah 3 video sebelumnya, teman-teman bisa tonton aja. Ini ya hasil buy sell ini di 3 video sebelumnya kayak gitu. Nah, hari ini yang pengen saya sampaikan adalah sinyal sell ini banyak banget teman-teman. Yang pertama dari candlestick D1. Candlestick D1 minimal H4 lah kalau mau lihat konfirmasi candlestick tuh. H4 D1 kayak gitu tuh lumayan valid teman-teman. Nah, di sini candlestick D1 ada sinyal sell setelah sebelumnya terbentuk ini ya, sebuah candle badannya itu di tengah-tengah ya, sebelahnya tingginya sama ya, panjang sumbunya sama atas bawahnya, lalu sebelahnya dibuka turun. Ini bagus untuk ambil sell teman-teman. Saya ini ya patokan pertamanya ya. Ini candlestick sinyal sell tuh di sini. Nah, kalau candlestick kayak gini ya, posisinya kan ini sebenarnya juga habis turun ya. Nah, kalau candlestick kayak gini terus sebelahnya dibuka naik segini ya, buka hijau, sebenarnya di situ sinyal buy. Nah, di sini saya mau sinyal sell yang ini dulu ya. Ini sebenarnya mirip hammer, tapi untuk sumbunya tuh mirip doji gitu. Intinya yang atas bawahnya tuh agak seimbang dan di sini dibuka turun. Itu yang pertama teman-teman. Nah, di W1 juga begitu. W1 juga sinyal sell teman-teman. Setelah kemarin uji coba naik ya, gagal tuh hijau ya, terus drop jadi merah lagi, ketekan kayak gini. Ini juga sinyal sell. D1-nya sinyal sell, W1-nya juga sinyal sell. Ini lumayan bagus sih untuk trading yang dalam hitungan beberapa hari ke depan kayak gitu targetnya teman-teman. Kalau untuk apa itu namanya, untuk H4 sekarang. Jadi untuk H4 ini juga mendukung untuk sell. Kenapa mendukung untuk sell? Di sini nih teman-teman ya, ujung-ujungnya struktur market ataupun trend lainnya itu makin turun gitu ya. Dan ini juga arahnya masih ke bawah gitu. Jadi kalau teman-teman mau sell, pastiin ada banyak pendukung yang bisa memastikan atau bukan memastikan ya, bisa mendukung kalian itu untuk ambil sell dan lebih meyakinkan untuk turun gitu. Meskipun sekali lagi ya nggak ada yang pasti sih. Nah, ini nih. Jadi dari time frame H4-nya sell, kemudian ini ya dari trend line-nya, kemudian dari D1-nya juga sell. Ya ini dari W1-nya juga sell. Jadi mantep banget sih. Ini saya bisa ambil kesimpulan dari di sini, saya ambil sell seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa dikatakan multi time frame ya analisanya ya teman-teman. Jadi kalau beberapa time frame itu mengatakan sell, ya bagus untuk sell. Kalau beberapa time frame itu mengatakan buy, bagus untuk buy. Tapi biasanya itu saya nggak pakai time frame yang kecil-kecil ini teman-teman, malas ya.
Karena kecil-kecil kayak gini ya kadang-kadang kelihatannya mau naik gitu ya teman-teman. Kelihatannya mau naik tapi di time frame ini ke sini malah turun gitu. Jadi minimal H1 lah. H1, H4, D1, W1 itu dicek semuanya misalkan. Dicek semuanya dan 1, 2, 3, 4 posisi penglihatan di 4 time frame ini sell ya udah ambil sell. Kalau 4 time frame itu buy ya udah ambil buy. Itu lumayan kuat biasanya ya teman-teman. Tapi kalau memang misalkan H4-nya sell, D1-nya buy, W1-nya sell. Kalau ini agak beda-beda berarti harus diteliti lagi atau harus nunggu dulu lebih bagus sih. Jadi minimal serasi antara H4 D1 itu sell semua, syukur-syukur tiga-tiganya kayak gini ya. H4 D1 W1 H1-nya juga sell kelihatannya. Nah, H1-nya juga bisa dibilang ini juga. Kalau H1-nya masih sideways ya sebenarnya. Tapi untuk yang H4 D1 W1-nya itu mendukung sell. Itu yang disebut dengan analisa multi time frame kalau saya nyebutnya sih. Tapi kalau salah juga bodoh amat gitu. Kalau saya mah trading itu nggak mau kaku yang kayak harus sama istilahnya sama orang lain, nggak gitu. Kalau saya yang penting profit. Karena kalau kalian trading itu istilahnya harus sama dengan orang lain, yang istilah ribet ini itulah, yang kalau begini harus beginilah, nanti kalian malah nggak cepet cepet punya chemistry sama market. Jadi memang harus kita sendiri yang ngotak-atik bro. Jadi kalau masalah istilah kalau kalian bingung kalian coba otak-atik sendiri aja gitu. Karena trading itu sebenarnya nggak ada yang master sama sekali kecuali orang yang bisa ngontrol emosi sama money management gitu ya. Seperti itu kurang lebih trading itu, sama kekuatan margin sih yang terakhir ya. Sama kekuatan modal ya. Oke, sekarang saya tinggal nentuin untuk target, stop loss dan take profitnya. Aduh, ini sebenarnya stop lossnya agak-agak kejauhan sih. Tapi saya bisa taruh di sini, teman-teman. Kenapa saya taruh di sini? Karena ini sebenarnya penjualannya lumayan gede ya, kalaupun dia naik dan nembus yang dua ini aja lah gitu. Karena kalau saya taruh atas tuh kejauhan. Kalau memang udah nembus di daerah sini lah, ya udah nggak apa-apa gitu kena stop loss 124634. Oke. Kayak gini kurang lebih teman-teman. Ini kan ada panjang nih ya, penjualan lumayan ini. Kalau emang dia bisa naik ke sini ya trennya kemungkinan besar akan berubah naik juga sih. Kalau dia bisa ke sini ya. Dan dari D1 juga kalau dia bisa ke sini ya kemungkinan bullishnya ada gitu. Jadi masuk akal kalau saya stop loss di sini. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Stop lossnya udah dapet, entry-nya udah dapet. Targetnya kalau bisa ya 2 kali stop loss gitu. Lumayan sih ini sebenarnya targetnya agak lama, tapi enggak tentu lama juga sih. Oke, saya nargetin di support yang bawahnya sini aja teman-teman. Ini ada support di bagian bawahnya. Coba saya lihat di sini. Nah, ini sebenarnya ada support juga. Mudah-mudahan dapat ya. Enggak, kalau kena stop loss nanti juga saya upload kena stop loss. Saya targetinnya di sini aja teman-teman. Mudah-mudahan sesuai juga sama trendline-nya ya. Drop lagi ke bawah sini. Ini kayaknya juga udah hampir 2 kali lipat ya. Karena ini sebenarnya agak nanggung posisinya, tapi saya usahain untuk dapat 2 minimal ya lebih panjang dari SL-nya lah. Seperti itu ya teman-teman. Nanti saya cek lagi. Ini adalah hari Selasa jam 6:30 pagi. Tanggalnya ambilin aja. Jadi ada banyak pertimbangan ya tadi, nanti saya simpulin. Kalau kena stop loss saya upload juga. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Selasa jam 6 sore atau jam 6 malam mungkin ya. Tadi itu entry-nya saya pagi ya. Jadi
satu poin penting yang pengen saya sampaikan ke teman-teman tentang multi time frame ya, dan ini belum sampai 24 jam ini udah dapat lumayan lah kayak gitu. Multi time frame itu lumayan kuat ya teman-teman. Jadi analisa dengan beberapa time frame langsung disimpulin hasilnya apa. Dan ini sekitar 1 hari ini udah lumayan ya dapatnya. Kesimpulannya sih seperti ini, sebenarnya simple aja. Kalau teman-teman mau entry, jangan cuma lihat di satu time frame, apalagi cuma lihat di time frame kecil ya. Nah, karena banyak nggak validnya. Jadi minimal itu kebiasaan saya aja sih ya. Kebiasaan saya itu saya cek di H4. Oh ya, tadi pagi tuh oh ya H4-nya di sini sell. Saya cek di D1. Oh ya D1-nya setelah candlestick mirip hammer doji ya. Sebelahnya buka turun ini sell. Kemudian W1, oh ya W1-nya ini setelah doji ya. Doji atau apalah ini bodo amat ya. Ininya yang kayak gini aja. Kemudian sebelahnya dibuka turun ini juga sell. Nah, H4, D1, W1 semuanya sell, apalagi H1-nya juga sell, MN-nya juga sell. Maka ya lebih kuat gitu dasar kita melakukan entry. Itu saja sih yang pengen saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya nggak terlalu nggak perlu dipusingin juga, tapi yang penting teman-teman lebih teliti di beberapa time frame, itu yang pengen saya sampaikan. Jangan cuma melihat di satu time frame, apalagi time frame-nya pakai time frame kecil. Scalping itu kelemahannya itu teman-teman. Scalping itu kelemahannya adalah dia pakai time frame kecil kebanyakan orang, dan di time frame kecil itu mudah banget buat nggak valid. Terlalu mudah gitu. Meskipun time frame gede pun ya H4 D1 W1 juga bisa nggak valid juga, tapi yang kecil-kecil ini lebih gampang nggak valid gitu. Misalkan kayak gini nih di time frame M15 ya, kelihatannya mau naik tahu-tahu turun gitu aja, gitu gampang banget karena time frame gedenya itu lagi turun gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi pertimbangan H4 D1 W1 menurut saya pribadi itu sangat penting. Dan kalau bicara masalah target, ini ya sesuai dengan yang saya kejar tadi sih, targetnya di area sini. Kebetulan ini di bawah ini ada support ya di bagian kiri, dan di sini ketahan juga teman-teman. Tahan nih, kelihatan ya. Dari cek juga di kecil ini udah ketahan di garis yang saya buat tadi. Mungkin ada orang-orang yang mulai akumulasi buy di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya iyalah nggak apa-apa. Dapat dikit juga nggak apa-apa. Sebenarnya untuk risk rewardnya ini belum maksimal. Udah 1 kali SL lebih sih. 2 kali SL tuh pas nyampe sini sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Daripada rugi ya kan, mendingan profit dikit gitu. Oke teman-teman ya, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini trading 1 minggu ya, 4 video yang terakhir ya. Teman-teman cek aja satu persatu kalau mau lihat cara saya entry di keempat video ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.